Gennaro Gattuso memulai petualangan barunya bersama timnas Italia. Metode latihan keras akan diterapkan oleh Gattuso untuk menggembleng mental pemain Gliazzurri yang merosot. Gak cuma mengasah mental, Gattuso juga punya beberapa rencana besar untuk kemajuan Italia. Salah satunya dalam pemilihan pemain di mana Gattuso lebih memprioritaskan para pemain muda dan mulai menyingkirkan bintang yang sudah uzur. Cetak gol coba merangkum era baru timnas Italia bersama pelatih keras Gennaro Gattuso sebagai berikut. Bayang-bayang kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2022 membuat Federasi Italia berbenah. Luciano Spalletti datang dengan harapan besar mengembalikan marwah Gliazzurri yang kini tenggelam. Spalletti menyebut dirinya menghadapi tantangan berat lantaran Italia telah kehabisan talenta hebat. Dia mengatakan skuad Gliazzurri kini nggak diisi pemain-pemain hebat seperti Baggio dan Del Piero. Saat ini kami tak punya pemain berbakat secara teknis. Kami tak memiliki Baggio, Del Piero atau Totti. Tapi kami punya banyak pemain yang tahu cara melakukan banyak hal berbeda. Fokus Spalletti saat itu adalah bisa membawa Italia meraih gelar juara Piala Euro 2024. Akan tetapi langkah Gliazzurri hanya sampai ke babak 16 besar setelah disingkirkan oleh Swiss. Spalletti menolak mundur dan akan bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Pelatih berkepala botak ini mengalihkan fokusnya ke Liga Negara dengan tujuan membangkitkan mental pemain. Namun lagi-lagi Italia mengulang catatan buruk tersebut setelah tersingkir di Liga Negara. Skuad Gliazzurri mencatatkan rekor buruk kekalahan perdana di kandang atas Jerman sejak 1986. Rentetan hasil buruk ini membuat Italia dibayang-bayangi gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Gliazzurri terlempar dari dua besar grup I dengan menelan satu kekalahan 3-0 atas Norwegia. Dengan cepat FIGC melakukan perubahan demi menghindari trauma masa lalu. Spalletti sadar betul dirinya bakal dikambing hitamkan apabila nggak mundur dari kursi kepelatihan. Aku tidak akan meninggalkan tim yang hebat untuk penerusku, karena performa malam ini pun buruk. Aku tidak bisa memaksimalkan potensi ini. Saya memutuskan mundur, kata Spalletti. Pihak federasi langsung menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih terbaru mereka. Keputusan mengejutkan menunjuk Gennaro Gattuso. Keputusan menunjuk Gattuso cukup mengejutkan lantaran sang pelatih nggak punya rekam jejak yang baik. Dalam 6 tahun terakhir, dirinya menangani 5 tim yang berujung 4 kali pemecatan. Contohnya di tahun 2019, saat pria berjuluk si Pitbull ini dihentikan sepihak oleh AC Milan. Prestasi nihil Gattuso kemudian berlanjut saat menukangi Napoli, Valencia, dan Olympique Marseille. Barulah saat menahkodai Hajduk Split, Gattuso perlahan menemukan jati dirinya. Namun tantangan sewaktu menangani klub kecil asal Kroasia tentunya berbeda jauh dengan timnas Italia. Namun Gabriele Gravina sama sekali nggak mempermasalahkan rekam jejak Gattuso yang kurang mentereng. Presiden FIGC ini justru optimis dengan masa depan Gliazzurri di bawah Gattuso. Gattuso memiliki kualitas, determinasi, dan yang terpenting keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar bagi Azzurri dan negara kita. Kami benar-benar membutuhkannya, ujar Gravina. Sokongan dari Presiden FIGC coba dibayar tuntas oleh sang juru taktik. Tanpa berlama-lama, Gattuso langsung memasang target tinggi untuk Gliazzurri. Target kami adalah kembali ke Piala Dunia. Semoga saya bisa menjalankannya. Kami tahu tugas ini tidak mudah, tapi kami yakin bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, tutur Gattuso. Tak cuma itu, Gattuso juga berniat menelurkan bakat-bakat terbaik Italia. Dirinya berambisi menemukan talenta Alessandro Del Piero, Francesco Totti, hingga Roberto Baggio yang baru. Ambisi tersebut bisa tercapai dengan kehadiran Gianluigi Buffon sebagai koordinator timnas Italia. Ex-kiper Juventus ini bertugas menjaga nilai dan identitas tim serta membimbing pemain muda. Celana pendek pria dari Better Half bisa kamu dapatkan dengan harga 39 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Pelatih keras yang ciutkan nyali pemain banyak tingkah.
Tanpa berlama-lama, Gattuso langsung memimpin sesi latihan pertama timnas Italia. Seperti yang diharapkan, pelatih 47 tahun ini menunjukkan wibawanya dengan gayanya yang amat keras. Pertama-tama, dirinya membagi tim menjadi 2 bagian untuk melakukan pemanasan. Menariknya, sejumlah pemain yang baru kembali dari klubnya diminta berlatih terpisah di pusat kebugaran. Di antaranya termasuk pemain senior seperti Federico Di Marco, Nicolo Barella, dan Riccardo Calafiori. Baru sesi pertama saja, Gattuso sudah menebar ancaman kepada anak asuhnya. Dirinya mengawasi pemain dari jarak dekat sambil meneriakkan sejumlah instruksi. Giovanni Fabian sempat jadi korban pertama dari ledakan emosi sang pelatih. Penggawa Bolonya ini diminta berlari dan menerkam bola secepat mungkin. Sesi latihan kemudian berlanjut dengan drill oper-operan bola dan simulasi pertandingan mini. Selama sesi ini, amukan Gattuso terlihat semakin berkobar. Si Pitbull berkali-kali meneriaki anak asuhnya yang gak menjalankan instruksi dengan sempurna. Meski begitu, cara ini terbukti efektif membuat pemain Italia berlatih dengan serius. Terpantau nyaris gak ada pemain yang berlatih setengah-setengah, apalagi sampai cengengesan. Di sisi lain, gaya keras Gattuso juga berhasil mengembalikan atmosfer ruang ganti Gliazzurri. Wibawa sang pelatih mampu menghadirkan nuansa harmonis di antara pemain maupun staf. Padahal komposisi timnas Italia masih sepenuhnya sama dengan era Luciano Spalletti. Namun mereka nggak berani cari gara-gara seperti sebelumnya, akibat segan dengan aura Gattuso. Sebab sang pelatih nggak bakal ragu mengusir pemain yang berani cari masalah. Keberanian ini sempat dibuktikan Gattuso dengan mendepak Hirving Lozano dari sesi latihan Napoli. Keputusan gila yang datangkan hasil instan. Tak hanya menggembleng sesi latihan, Gennaro Gattuso juga mengambil satu keputusan gila. Sang pelatih nggak memanggil satupun pemain AC Milan ke dalam skuad pertamanya. Sebut saja Matteo Gabbia yang bermain cukup baik dan sempat dipanggil bulan Oktober. Selain itu, Samuel Ricci selaku rekrutan baru Rossoneri juga nggak dipanggil untuk pertama kalinya. Padahal, dirinya selalu menjadi bagian inti di bawah asuhan Spalletti. Selain itu, Gattuso juga meninggalkan nama senior lainnya, seperti Alessandro Buongiorno dan Bryan Cristante. Sebaliknya, si Pitbull justru memberi tempat kepada sejumlah pemain muda. Misalnya saja Giovanni Leoni dan Francesco Pio Esposito yang tampil moncer selama musim lalu. Meski begitu, pemanggilan ini dinilai terburu-buru, mengingat keduanya masih terlalu muda. Namun Gattuso nampaknya nggak mau pikir panjang soal pemanggilan kali ini. Dirinya bahkan membocorkan alasan dibalik pengasingan penggawa AC Milan dan beberapa nama senior. Menurutnya, mereka belum siap karena nggak berada dalam kondisi terbaiknya. Kami meninggalkan Ricci, Buongiorno, dan Cristante. Mereka tetap bagian dari proyek Italia, tapi mereka harus selalu tajam untuk masuk ke sistem kami. Saya pikir ini bukan keputusan yang sulit. Meski dipertanyakan, keputusan ini dinilai bakal melahirkan dampak instan. Sebab keputusan ini juga dibuat sang pelatih usai mendapat wejangan dari Arrigo Sacchi. Mantan pelatih AC Milan ini menyarankan Gattuso untuk memilih pemain yang memiliki identitas gladiator Italia. Saya yakin Gattuso bisa menularkan idenya dengan sekelompok pemain yang saat ini membutuhkan pemimpin, panutan, dan pemandu jalan menuju Piala Dunia. Tutur Sacchi. Dapatkan sepatu casual premium dari Logo yang lagi diskon 65%. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan era baru Italia di bawah komando Gennaro Gattuso. Bagaimana pendapatmu? Akankah sang legenda mampu mengembalikan marwah Gliazzurri menuju panggung Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.